sudah ada tempat untuk mengetik nama ya, ketik namamu di sini. Oke, ini kalau diklik, ketika saya mengklik di tulisan ini, dia berubah jadi kosong, kemudian saya bisa mengetik hari ini ya. Nah, ini ya, perhatikan ketika saya enter, hello bot tadi berubah jadi hello Fahri. Dan ini adalah tampilan yang seperti kalian punya ya. Yang sebelumnya seperti ini, jadi bedanya di sini sudah ada nama saya. Kemudian kalau saya start, dia akan masuk ke level 1. Ini adalah level 1. Perubahannya di level 1 ini adalah sekarang sudah saya beri skor. Sudah ada skornya ya. Jadi kalau saya menjawab benar, nah ini ada jawaban kamu benar, skornya bertambah 1. Kemudian ada dialognya, dialog boxnya di sini yang menunjukkan bahwa saya telah menyelesaikan level 1. Level 1 komplit. Kemudian ada tombol next, itu untuk ke level 2. Nah untuk di level 2 ini skornya memang belum saya update karena akan saya gunakan untuk tutorial hari ini ya. Jadi skornya belum. Yang saya perbaiki di sini adalah tentang bolanya. Ini kan punya kalian semua, bolanya bisa di-drag kemana-mana kayak gini ya. Nah seperti ini. Nah, kalau yang merah ini sudah saya perbaiki. Jadi ketika dia di sini sampai sini, kemudian saya lepas, dia akan kembali ke tempat semula. Nah ini ya, dia sudah kembali ke tempat semula. Kalau dia dekat dengan tempatnya ini, dia akan otomatis lari ke tengah ya. Jawaban kamu salah. Untuk yang kuning ini memang belum saya perbaiki, dan akan kita pelajari hari ini ya. Nah gimana caranya bola itu tadi bisa ke tengah? Itu mudah ya. Dia kan tadi di level 2. Ini sudah saya ganti namanya semuanya. Menu ini adalah untuk halaman utama level 1, level 2, kemudian saya punya level 3 untuk yang baru. Nah ini adalah tampilannya tetap ya seperti ini, tidak ada yang berubah. Kemudian di event kemarin yang di collision ya, collisionnya punya kalian kan yang seperti yang kuning ini ya. Ini jawaban kamu benar gitu ya. Kalau kalian ingin dia itu posisinya tetap ya, dia berada pas di tengah, jadi tinggal add action ya. Yang kuning cari posisinya of an object yang ini ya. Nah tinggal kalian pilih di satu ke apa, X positionnya itu di mana. Jadi kalian harus tahu ya, seperti kemarin. Ini saya mengira-ngira dulu ya. Oke, 350 sama 480. Yang Y-nya 480. Nah, seperti ini. Sudah ya, saya coba run dulu. Jadi ketika saya drag, nah dia ada di tengah-tengah ya, sudah lari seperti itu. Nah, tapi ini ketika di sini dia masih bisa kemana-mana karena belum saya invert. Jadi dari sini ya, kalian copy dulu ini, copy, kemudian di sini add new event ya, add new condition ini kita Ctrl V. Nah kalau kuning itu collision ya, ini kita invert. Kemudian saya tambahkan yang kuning itu being drag. Ini juga di invert. Ini saya pindah ke posisi yang atas. Gini ya. Sekarang ya, maksudnya gini. Ini saya delete. Kalau yang kuning itu ini is being drag, itu kan artinya sedang di-drag gitu kan ya. Kalau kita negasikan berarti dia tidak sedang di-drag. Ya, kalau kuning itu tidak sedang di-drag dan yang kuning itu dia tidak bertabrakan, negasinya kan ya, tidak bertabrakan dengan wadahnya, maka posisinya kembalikan lagi ke awal. Nah, kembalikan lagi ke awal itu berapa? Ya saya lihat dulu di sini.
dia itu posisinya ada di 585 sama 355 ini ya, 585 355. Jadi di sini tinggal saya ganti 585 sama 385. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang kalau kita run yang kuning, nah gitu ya. Kemudian kita coba lagi, kalau dia saya lepas sebelum sampai ke wadah, nah ini dia kembali lagi ke tempat semula, tapi ini nggak lurus sama yang merah ya. 360 gini. Nah itu adalah caranya dia kembali ke semula. Nah sekarang bagaimana tentang skor ya? Untuk skornya dari awal at the beginning of scene ya, ini saya delete dulu karena kita nggak perlu itu. Di awal kalian tambahkan kondisinya adalah show score. Saya sudah punya teks isinya show score ya, dia itu modify the text. Isinya apa? Choose an operator, diset to global variable ya. Nah di sini global variable string ini ya. Global variable name-nya apa? Saya sudah buat. Global variable name saya itu adalah nah seperti ini. Global variable. Kalau sudah ya, kita coba dulu dia muncul apa enggak. Nah di sini skornya 0 ya, masih ya, karena kan kita kan nggak main dari awal, jadi dia skornya tetap 0 ya. Nanti kalau kita main dari awal harusnya dia poinnya 1. Kita coba dulu ya, ke menu, ketik nama kamu. Nah ini skornya 1 ya. Oke, berarti sudah muncul, global variabelnya sudah muncul. Sekarang bagaimana saya mengupdate skornya? Kalau dia hasilnya benar, jawaban kamu benar itu di mana? Ketika kuning ini kan jawaban kamu benar, maka di sini saya tambahkan add action. Add actionnya adalah show score ya. Itu other action dulu ya, variabel, kemudian nilai dari global variable, pilih yang global variable ya, nilainya. Variabelnya apa? Nah ini caranya kalian membuat global variable ya. Kalau kalian belum punya variabelnya yang ini, kemudian kalian buat add ya, add misalkan score gitu ya, nilai gini. Kemudian jangan lupa di sini tombol setting ini, change variable type ini ya, pilih yang number gitu ya, berarti dia itu menyimpan nilai gitu. Seperti ini skor ini. Nah di sini saya sudah number gitu. Ya sudah ya, saya cancel ya karena saya sudah punya variabelnya skor. Jadi nanti punyanya kalian akan muncul nilai gitu ya, skor. Skornya kenapa? Skornya saya ditambah berapa? Ditambah 1 gitu. Nah ini change global variable score ditambah 1. Setelah itu saya add action lagi. Kalau dia ditambah 1, yang ditampilkan di show score itu harusnya kan 2 ya. Jadi 1 nilai dari apa? Nilai dari, tinggal cari aja kalian global variable, kemudian namanya adalah score gini. Oke,
ini show score sudah global variable string score ya. Kemudian kita coba run. Nah, di sini skornya 0 ya. Nah, ini masalahnya di sini skornya terus bertambah ketika dia ada di wadahnya. Berarti di sini ya, di wadah waktunya yang kuning bertambah skornya tadi, kuning bertabrakan dengan wadah, kalian tambahkan satu condition lagi, other condition, kemudian advance, itu trigger once while true. Gitu. Maksudnya itu dia dijalankan satu kali saja gitu. Kalau kita coba, nah ini jawaban kamu benar. Sudah, itu yang ada di level 2 tentang global variable dan posisi. Sekarang kita ke teks ya, karena di level 3 ini saya punya suku-suku dari suatu barisan, jadi dia itu mengisi, isilah suku-suku barisan, ini menggunakan input teks berarti kan ya. Nah, untuk input teks ini saya akan jelaskan yang di menu dulu. Di menu ini saya sudah punya, putih itu adalah backgroundnya ya, sprite saja, kalian tinggal menambahkan, nggak perlu dikasih nama, ini saya tidak memberikan nama ya, tinggal gambar background. Kemudian di sini ada ketik namamu, itu saya beri nama ya, namanya itu adalah nama ya, nama teksnya ini ya, ketik namamu itu nama. Nah, setelah itu biar kalian tuh bisa mengetik, add new object, kemudian pilih yang text entry. Nah, coba kalian baca di sini, ini adalah invisible object used to get the text entered with the keyboard. Maksudnya itu, text entry ini adalah invisible object, objek yang tidak terlihat digunakan untuk menangkap teks yang diinputkan dengan keyboard. Ya. Jadi dia itu hanya penangkap teksnya saja. Dia tidak terlihat, ya. Di sini sudah saya masukkan. Jadi kalau kalian sudah pilih yang itu tadi objeknya, masukkan di sini kan ya. Ini nggak akan terlihat di tampilan. Nah, ini kan nggak ada ya. Tapi yang jelas kalau di sini itu ada text entry-nya seperti ini, berarti di halaman ini kalian bisa memasukkan inputan dari keyboard itu ya. Jadi saya punya tadi ini nama ya. Kemudian yang ini text entry-nya ini saya kasih namanya itu input nama. Bedakan ya, nama itu adalah yang ditunjukkan di sini. Ketik namamu di sini itu adalah yang ditampilkan ya. Sedangkan ini input nama ini adalah untuk menyimpan apa yang kalian masukkan, apa yang kalian inputkan. Jadi dia itu tugasnya hanya menangkap saja, menyimpan saja. Nah, seperti itu ya. Nah, dari level 1 ini tadi, saya tadi kan ini saya mengklik ketik namamu di sini. Berarti yang saya klik itu apa? Yang saya klik adalah yang teks nama ini tadi. Nah, jadi ketika teks nama itu diklik, dia berubah jadi kosong. Gitu ya. Itu yang pertama dulu. Berarti di situ membuat nama ini. Kalian sudah tahu kan ini ya caranya mengklik ya. Kalau kursor touch is on teks yang nama tadi ya. Kemudian yang left saya pakai yang sub event ya, ini ya, sub event yang left sudah diklik, berarti di sini change the text of nama itu yang tadi ada tulisannya ketika nama kamu di sini itu di set ke kosong. Ini kalian juga sudah bisa menuliskannya, di set ke kosong. Nah, kemudian di sini ya, saya mengaktifkan input nama. Input nama itu yang text entry tadi ya. Input namanya itu saya aktifkan. Pada awal at the beginning of scene ya, itu saya mendeaktif. Caranya mengaktifkan dan mendeaktif gimana? Gini, kalian klik input nama ya, yang di sini ya, objek input nama, kemudian cari di sini adalah aktif. Nah, ini deactive capturing text input itu ya. Ini kalian pilih. Kemudian mau kalian aktifkan yes atau no. Kalau di awal scene itu saya no dulu. Kenapa? Biar ketika ada orang iseng ngeklik itu nggak masuk nilainya. Jadi dia itu akan masuk inputnya ketika saya sudah mengklik ketik namamu di sini. Makanya saya tidak aktifkan dulu di no. Dia itu aktif ketika saya mengklik nama.
Nah, ini kan di sini saya aktifkan text enter with keyboard yes ya. Setelah itu kalau kalian perhatikan di menu saya ini tombol play-nya kan nggak ada ya. Nah, berarti di sini waktu awal scene delete BT play. Caranya gimana ya? BT play kalian cari delete gitu ya, delete gitu. Ini ada delete object, sudah gitu, berarti dia dihilangkan dulu gitu. Kenapa kok saya pakai delete? Sebenarnya ada pilihannya itu hide, tapi kalau dia itu hide, BT play ini masih bisa diklik. Ini saya kasih contoh ya. Kalau saya memilih yang hide, hide ini artinya kan disembunyikan, nggak kelihatan ya. Bisa pakai ini, tapi masalahnya ada di sini. Ketika saya klik di sini tempatnya BT play yang nggak kelihatan ini, nah dia tetap lanjut ke level berikutnya. Harusnya kan nggak seperti itu. Makanya kita nggak bisa pakai hide, tapi harus di delete gitu. Delete dulu ya. Nah, setelah itu kalian buat ya tombol any key express ya, add new event ya, add condition, cari yang other condition, keyboard, pilih yang keyboard. Di situ ada any key press ya, atau any key release juga boleh. Any key press ketika diketik gitu loh maksudnya. Ketika keyboard itu diketik, nah apa yang terjadi? Nah ini ya, change the text of nama yang tadi itu ya, nama ini kan nama yang dimunculkan kan ya. Nama yang dimunculkan itu set to di-set ke add action. Oke, saya itu kan lagi ya nama. Kemudian modify the text. Ini di-set to ke apa? Di-set to yang input yang kalian masukkan. Berarti yang text entry tadi kan, text entry-nya tadi saya beri nama apa? Input nama. Input nama. Kemudian text string gitu. Itu sudah langsung otomatis ya. Jadi input nama dot string. Kemudian kalian oke, itu kayak gitu, any key press gini ya. Oke, kalau sudah ini key press sudah masuk kan ya. Nah, setelah itu diapakan? Ini kan gini, ketik namamu, saya klik, dia kosong, kasih nama, tampilannya adalah yang saya masukkan. Nah, seperti ini. Setelah itu saya enter gitu kan ya. Berarti saya buat kondisi baru, add new event, add condition, enter itu di other condition di keyboard. Keyboardnya itu yang key press. Nih. Kalau kalian mau pakai enter ya pakai return namanya. Kalau mau pakai space ya space. Di sini ada semua ya tombol-tombol yang ada di keyboard itu ya. Kalau saya enter ya enter, return ya namanya. Nih return gitu ya. Kalian tinggal klik return. Kemudian di OK. Ketika di enter apa yang akan terjadi? Apa yang mau kalian aksinya ada apa di enter itu? Nah, kalau saya di sini ketika di enter ya, saya punya variabel global seperti yang skor tadi ya, variabel global namanya itu nama. Ya, tujuannya apa? Biar kalau saya butuh untuk menampilkan nama di scene-scene yang lain, saya sudah nggak bingung lagi karena saya sudah menyimpan nama itu di variabel nama. Jadi ya caranya sama seperti tadi, nama set to input nama dot string gitu ya. Yang diketikkan tadi itu saya simpan di variabel namanya nama, dan variabelnya saya pilih yang global agar bisa digunakan di scene-scene yang lain. Ya, setelah itu saya mau hello world tadi berubah jadi hello nama saya. Jadi caranya gimana? Title, modify the text ya, set to. Nah, untuk menuliskannya seperti ini, hello. Ya, hello, koma itu hello-nya ada tanda petiknya ya karena dia string, ditambah plus ini ya seperti kalian coding itu ya. Hello plus global variable string nama yang sudah kalian simpan tadi ya dalam variabel
namanya siapa. Oke, gitu. Setelah itu, apalagi yang mau saya tunjukkan ketika enter ya, saya mau menunjukkan objek btplay. Tadi kan btplay-nya saya delete kan, ya. Nah, ini sekarang saya create objek. Caranya gimana? Ya objek ya. Kemudian btplay. Ini kalian pilih create. Coba cari create ya, create objek. Kemudian kalian mau posisinya dia btplay itu ada di mana? Ini sudah ya, tinggal dimasukkan aja X sama Y-nya, posisinya ada di mana, nanti dia akan muncul. Nah, kemudian di sini saya mendeaktif ya. Keyboardnya itu jadi no lagi. Tadi kan saya yes tadi kan ya. Ketika masukkan nama, dia itu yes. Nah, sekarang karena sudah selesai, saya no. Kalau enggak gitu, ini bisa diklik-klik. Gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Kalau saya delete itu ya. Ketik namamu di sini, saya klik dulu. Nah, gini kan Hello Fahri. Nah, ini saya masih bisa ngeklik, kemudian saya enter. Nih, kalian bisa kelihatan di bawahnya Hello Fahri itu ada tulisan-tulisan itu kan ya. Itu karena saya tidak mendeaktif teksnya, capturing teksnya. Makanya di sini add action, nanti kalian ya, ini objek, input nama, kemudian kita ini saya oke, gini ya. Gini. Sudah saya kemudian saya delete yang teks nama tadi, itu saya delete, saya hilangkan, kemudian objeknya, backgroundnya tadi juga saya hilangkan, tinggal pakai delete gitu ya. Sudah selesai, jadinya seperti itu tadi. Saya delete dulu tadi contohnya. Nah, nanti punyanya kalian hasilnya akan seperti ini. Skornya kalian tadi juga sudah selesai kan ya, 1+1. Kalau yang ini itu kalian berarti harus mendesain ini ya, dialog boxnya seperti apa. Saya ini sudah mendesain dialog box seperti ini. Kemudian levelnya ini di level 1 ya, saya tunjukkan. Nah, ini kalau kalian perhatikan levelnya itu sebenarnya cuma tulisan level aja ya. Kemudian ini dialog boxnya, sprite-nya itu gambarnya tuh yang ini punya saya. Kita lihat ya. Nah, ini kalau kalian lihat itu bentuknya aslinya seperti ini. Cuman ada kuning, biru sama yang putih, sama ada tulisan level komplit. Ya, kemudian yang tulisan level ini teks. Saya tambahkan teks namanya level. Ya, kemudian ini adalah button. Buttonnya tuh BT Next. Di sini saya punya animasi normal, hijau biasa. Kemudian kalau diklik dia itu bentuknya seperti ditahan ya. Gitu. Ini kalau kita coba. Nah, ini kalau saya klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang objek ini dbox ini ya bisa kalian jadikan global object. Global object itu artinya dia bisa ada diakses ya untuk semua scene seperti score. Score saya di sini new object 4 dan show score ya, itu dia jadi global object. Makanya di sini dia ada new object 4 sama show score. Nah, begitu juga yang dbox ini. Dbox ini kan akan ada pada semua level ya. Berarti dia itu harusnya, ini caranya ya, klik yang titik 3 itu, kemudian set as global object dbox-nya itu. Nah, kemudian apalagi yang dijadikan yang level, tulisan level itu juga harus saya jadikan global object. Kemudian BT Next.
BT next itu juga harus saya jadikan global object gitu. Jadi biar kita bisa menggunakan itu di level-level yang lain. Ini sudah ya. Sekarang kita ke level 2, menggunakan itu di level 2. Nah, ini sudah ada. Di sini kita sudah punya yang global, objek globalnya dbox, level sama BT next. Sekarang kita drag ya ke sini. Kita dulu. Ya, sekarang level 1, 33 berarti 3. 3, 2, 3, 33, 203 seperti ini. Ya, ini ya. Posisinya saya makan ya, 2 per 6, 90, 2 per 6, 90, 2 per 6, sama 90 ya. Setelah itu yang level ini kalian tarik juga ke sini levelnya ya. Setelah itu sama BT next nya tarik juga. BT next di sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke eventnya. Di event itu ingat ya, untuk pertama kali itu semua kan harus hilangkan kan ya. Berarti di sini kalian add action. Apa aja tadi yang harus dihilangkan? Boxnya ya, dialog boxnya itu harus saya hide. Kenapa ya saya hide aja? Karena dia kan bukan button yang bisa diklik. Ya udah, berarti cukup disembunyikan saja. Kita hide. Setelah itu apalagi yang di hide? Tulisan level itu juga nggak bisa diklik kan, berarti di hide. Nah, kemudian yang untuk BT next, untuk BT next karena dia ini bisa diklik, jadi harus di delete. Kita pakai delete object ya. Oke, nah setelah itu dia muncul ketika yang kuning itu jawabannya benar gitu kan ya. Nah, ini jawaban kamu benar, berarti tambahkan actionnya di situ. Dbox-nya kita show, kita munculkan. Kemudian add action levelnya itu kita show juga ya. Kemudian add action yang level itu kita ganti tulisannya 1, diganti jadi apa ya, diganti jadi level 2 kayak gini ya. Kita ganti ke level 2. Kemudian BT next nya kita create. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ya. Level 2 BT play itu posisinya ada di 34 ini aja, 340 225 340 225. Jadi yang tadi add action, kemudian BT next kita create an object, eksposisinya tadi 320 ya, 225 kayak gini ya. 320 225, saya lihat lagi 340 225. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita coba ya. Nah, ini sudah muncul levelnya, level 2, level complete ada ini ya. Tapi di sini belum bisa diklik karena kita belum memberi kondisi untuk BT next-nya. Nah, setelah itu berarti kita harus kasih kondisi untuk BT next. Add condition ya, seperti biasanya BT next itu mouse, pilih yang ini ya, kita oke. Setelah itu langsung saja, karena saya nggak pakai hover ya, berarti langsung sub event aja. Sub event ketika dia other condition mouse and touch, kalau dia diklik itu berarti yang down ya, yang down. Oh, ini press ya, yang press. Kemudian kita pilih yang left. Oke ya, add action BT next, saya kasih animasi set animation ini ya.
change the animation by name. Tadi saya kasih nama klik gitu ya. Nah itu kalau dia button down, kalau dia masih diklik ya, belum dilepaskan. Kemudian kita kasih sub event lagi kalau dia sudah dirilis. Add sub event, other condition, mouse and touch kalau dirilis, left, oke. Kalau dirilis dia akan pindah ke halaman ke level selanjutnya. Berarti scene-nya berubah, change the scene ke level ini, level 2 ya, berarti level 3. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba gini ya. Next, nah ini adalah level 3 ya. Untuk di level 3 ini caranya sama seperti yang di menu tadi. Jadi ini putih ini adalah backgroundnya ya. Terus kemudian saya beri teks, ini namanya suku 5 untuk menginput untuk menampilkan nanti suku 5 yang kalian ketikkan itu apa. Kemudian di sini ada suku yang ke-8. Suku 8 ya, ada teks isinya suku 5, ada teks lagi isinya suku 8. Nah, jangan lupa kemudian kalian harus pakai text entry. Text entry-nya di sini saya namakan input suku. Cukup satu saja ya. Karena dia hanya bisa menangkap satu. Text entry-nya input suku ya. Kemudian saya bacakan saja di sini ya. Jadi ketika at the beginning of the scene, karena saya punya dua inputan kan ya, suku 5 dan suku ke-8, maka saya punya scene variable. Scene variabelnya saya namakan suku 5 jawab itu false, pakai boolean ya. Jadi kalau dia belum menjawab suku yang ke-5 gitu maksudnya ya. Ini suku 5 jawab false. Awalnya belum dijawab kan semuanya, berarti suku 5 jawabnya itu false. Kemudian pakai any key press seperti tadi ya, any key press. Actionnya nggak usah dikosongi, kemudian pakai sub event. Sub eventnya adalah untuk mengecek yang suku ke-5 itu sudah dijawab apa belum. Kalau belum, berarti kalau kita inputkan keyboard, dia itu input sukunya itu adalah yang suku yang ke-5 ya. Jadi kalau suku yang ke-5 itu belum dijawab, berarti kalau kalian ngetik yang diisi itu adalah suku yang ke-5. Itu maksudnya ya, change the text of suku 5 set to input suku itu text entry-nya tadi kan ya. Text entry-nya ini dimasukkan ke suku 5 yang ditampilkan gitu. Nah, kalau misalkan suku 5 itu sudah dijawab, yang true ini kan berarti kalau suku 5 sudah jawab, ketika kalian mengetikkan keyboard, berarti yang diketik itu adalah suku yang ke-8. Ini ya, any key press. Nah, kemudian kalau di enter gitu ya. Nah, kalau di enter ini juga ada sub event-nya. Ya. Sub event-nya yang pertama dulu yang paling bawah sendiri ini ya. Yang paling bawah itu kalau suku 5-nya belum dijawab ya, suku 5 belum dijawab. Ini ya, saya run. Nah ini, saya ketikkan 24. Kemudian saya enter. Enter. Gini kan ya, berarti kan yang diisi selanjutnya adalah suku yang ke-8 gitu kan ya. Maksudnya ya. Nah, berarti ketika suku jawab 5 itu false, ya, suku jawab 5 itu false, jawabannya yang tadi itu kalian kan masukkan tadi kan ya, ketika dia false, kalian masukkan suku 5 satu input suku string. Makanya di sini saya punya variabel. Variabelnya itu adalah jawaban 1. Saya namakan jawaban 1 yang suku 5 itu ya. Saya simpan di variabel namanya jawaban 1. Satunya, nah ini kalian tulis seperti ini ya. Di sini. Gini caranya, to number. Di sini to number ya. Ini agar dia itu yang disimpan dalam bentuk number. Karena kita harus mengecek jawabannya benar atau salah. Kalau bentuknya string itu nggak bisa dicek. Jadi kita ganti ke number ya. Kemudian jawaban itu juga, jawaban ini dalam bentuk number ya. Nanti variabelnya kalian bikin jawaban 1 sama jawaban 2. Nah, itu number,
input suku yang dimasukkan tadi kan, input suku string gini. Oke ya. Ya, jadi jawaban 1 itu kita simpan ya. Dia itu adalah input suku yang dimasukkan. Tuh. Kita simpan jadi jawaban 1. Kemudian ganti, dikosongkan. Change the text in memory. Ini pakai text in memory ya, input suku, text in memory, set to, dikosongkan lagi. Karena tadi kan kalian sudah mengetik jawabannya 24. Ya, jadi text in memorinya dia 24. Kalau kalian mau masukkan lagi, dia harus dikosongkan. Ini makanya harus dikosongkan dulu. Ya, text in memory, ya simpanannya dia itu di set ke 0, kemudian di set juga kalau dia itu sudah menjawab suku yang kelima. Jadi ketika di enter ya, dan suku 5 jawab itu masih false, kalau dia sudah ngenter itu dan ini false, ganti dia jadi true ya. Nah setelah itu untuk enter yang kedua itu kalau dia sudah menjawab suku ke-8 ya, berarti ketika suku 5 jawabnya itu true. Kalau tadi kan yang ini yang false, yang ini yang true. Dia mau menjawab suku ke-8 gitu kan ya, ini tadi kan yang NIK press ini dia mau menjawab suku ke-8, berarti dia true. Apa yang harus diganti di sini? Yang harus diganti di sini actionnya adalah jawabannya disimpan. Jadi seperti tadi, to number input suku string itu saya simpan di variabel namanya jawaban 2 ya. Nah, kalau sudah saya simpan, saya sudah punya kan dua variabel, jawaban 1 dan jawaban 2 ya. Setelah itu kalian bikin sub event dari yang ini ya, suku 5 jawab true ini ya. Kalian bikin sub event nih di sini. Oke, ini saya delete dulu ya. Add condition, kemudian other condition, other ini compare two numbers. Kita akan membandingkan dua bilangan ya. Apa saja bilangannya tadi? Ya, apa tadi? Jawaban variabel ya. Di sini variabel number nilai ya. Nilai dari jawaban 1. Ini apply. Nah, jadi variabel jawaban 1 itu harus 24 ya, oke. Kemudian add condition, other condition, kita pakai other lagi, compare two numbers ya. Ini cari di sini ya, kalau kalian bingung variabel yang nilai dari sin variabel yang jawaban 2 juga harus kita cek ya. Apply, choose an operator equal, hasilnya yaitu 45. Oke, gini ya. Actionnya adalah jawaban kamu benar. Jadi kalau jawaban satunya 24, jawaban 2-nya itu 45, dia itu jawaban kamu benar. Kita coba dulu ya. Ini 24, saya enter, 45, enter lagi, jawaban kamu benar. Ini sudah muncul. Nah, kemudian kapan jawabannya itu salah? Jawaban itu kan salah kalau salah satunya itu bukan ini kan ya. Kalau salah satunya bukan itu, berarti di sini kita kasih sub event lagi ya. Add condition. Nah, kalian pilih other condition, kemudian di advance ya, di advance itu kalian pilih yang OR. Nah, ini ya, yang OR. If one of this condition is true gitu ya. Kemudian kalian add a sub condition. Add a sub conditionnya apa? Ini saya copy aja ya. Dari sini copy. Ini. Ya. Ini saya copy, saya masukkan di sub condition juga. Nah, kalau salah satu dari kondisi berikut ini benar,
Ini saya ganti tandanya bukan sama tapi tidak sama dengan. Jadi kalau salah satunya itu tidak sama dengan, berarti dia salah gitu kan. Nah seperti ini actionnya, ini juga saya copy aja ya, copy ke sini, ini tinggal diganti jawaban kamu salah gini ya. Udah, kita coba dulu 24 30, jawaban kamu salah gitu ya. Kemudian lagi 30 20, jawaban kamu salah. Udah, tinggal yang belum adalah skornya. Untuk skornya sama seperti yang tadi ya caranya. Untuk yang level 2 tadi sama seperti itu.